Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Amilian, PM 072, dan teman saya Tansi Andreas, NPM 063, dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang balance scorecard dan G-matrix. Nah, yang pertama, what is balance scorecard? Jadi, balance scorecard ini merupakan suatu sistem manajemen strategik atau strategic based responsibility accounting system yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja. Konsep balance scorecard ini dikeluarkan oleh Robert Kaplan dan David Norton dari Harvard University pada tahun 1990-an dan kini telah berkembang dari alat pengukur kerja yang sederhana untuk daerah non-keuangan menjadi alat perencanaan dan manajemen strategis yang kompleks. Selanjutnya, fungsi balance scorecard. Proses penilaian menggunakan balance scorecard ini bukan proses yang singkat. Beberapa tahap analisis perlu dilewati dengan teliti, namun adanya balance scorecard ini akan berguna untuk merencanakan strategi perusahaan yang selanjutnya menjadi alat bantu pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan perusahaan. Nah, fungsi yang pertama yaitu mempermudah perencanaan strategis. Balance scorecard ini menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasikan strategi. Model bisnis ini divisualisasikan dalam peta strategi yang membantu manajer untuk berpikir tentang hubungan sebab akibat antara beberapa tujuan strategis yang berbeda. Proses menciptakan peta strategis ini memastikan bahwa keberhasilan dalam suatu perusahaan bisa dicapai melalui rangkaian tujuan strategis yang saling terkait. Hal ini berarti bahwa hasil kinerja serta faktor pendukung kinerja diidentifikasikan untuk membuat gambaran utuh tentang strategi perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi strategis dan eksekusi. Adanya gambaran strategi bersama menyeluruh dan saling terkait terus membuka peluang bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan strategi secara internal dan eksternal. Dalam balance scorecard ini, setiap divisi dalam perusahaan harus berkolaborasi dengan divisi lain untuk bisa mencapai tujuan. Fungsi yang ketiga yaitu membantu menyelaraskan proyek, inisiatif, dan proses. Nah, balance scorecard ini membantu organisasi memetakan proyek dan inisiatif ke dalam berbagai tujuan strategis yang berbeda, di mana pada akhirnya akan memastikan bahwa proyek dan inisiatif sangat terfokus pada pencapaian tujuan yang paling strategis. Dengan kegiatan menentukan keberhasilan, mengambil keputusan, dan mencapai tujuan besar perusahaan. Perusahaan dan tim manajemen harus mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan. Fungsi yang keempat yaitu memberikan informasi manajemen yang lebih berkualitas. Pendekatan balance scorecard ini membantu organisasi mendesain indikator kinerja utama untuk berbagai tujuan strategis perusahaan. Hal ini memastikan bahwa perusahaan mengukur apa yang sebenarnya penting untuk dilakukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan pendekatan balance scorecard cenderung memiliki manajemen informasi dan pengambilan keputusan dengan kualitas yang lebih baik. Fungsi yang kelima yaitu pelaporan kinerja yang lebih terfokus. Balance scorecard dapat menjadi panduan dari desain laporan perusahaan. Hal ini memastikan bahwa pelaporan manajemen berfokus pada isu-isu strategis yang penting dan membantu perusahaan melakukan monitoring dari pelaksanaan rencana perusahaan. Fungsi yang keenam yaitu memastikan satu organisasi bergerak ke arah tujuan strategis yang sama. Balance scorecard ini memungkinkan perusahaan untuk lebih menyelaraskan struktur organisasi mereka dengan tujuan strategis. Untuk melaksanakan rencana dengan baik, organisasi perlu memastikan bahwa semua unit bisnis itu dan fungsi pendukung bekerja menuju tujuan yang sama. Dengan mengimplementasikan balance scorecard ke dalam unit tersebut akan membantu mencapai penyelarasan organisasi yang lebih baik dan menyelaraskan strategi dan operasional. Selanjutnya, perspektif balance scorecard. Konsep balance scorecard pada dasarnya merupakan penerjemahan strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Konsep balance scorecard ini mengukur kinerja suatu organisasi dari 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, dan yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, berikut penjelasan lengkap dari 4 perspektif balance scorecard tersebut. Yang pertama, perspektif keuangan.
Dalam balance scorecard, perspektif keuangan atau finansial dapat mempermudah pengukuran finansial dan memberikan ringkasan konsekuensi dari tindakan ekonomis yang sudah diambil oleh perusahaan. Ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi, dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak pada peningkatan laba perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa perspektif keuangan dalam balance scorecard merupakan hal yang penting. Tujuan adanya perspektif finansial berhubungan dengan profit perusahaan, misalnya laba operasi, return on capital employed atau ROCE, atau yang paling baru, nilai tambah ekonomis atau economic value added, dan tujuan finansial lainnya mungkin berupa pertumbuhan penjualan yang cepat atau terciptanya arus kas. Nah, di sini ada 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan, yaitu yang pertama, pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Yang kedua, penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi investasi. Dan yang ketiga, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Ketiga tolak ukur di atas dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan bisnis. Dengan begitu, pemilik perusahaan mengetahui di tahap mana sih perusahaan tersebut berada. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah perspektif kedua yang digunakan pada balance scorecard dan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan dengan layak, sehingga pelanggan mendapatkan rasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Adanya pelayanan yang baik akan membantu meningkatkan loyalitas konsumen kepada perusahaan. Dan sebaliknya, jika perusahaan memberikan pelayanan yang buruk, pasti konsumen mencari perusahaan lain yang memiliki sistem atau pelayanan yang lebih baik. Nah, ukuran yang dapat diterapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan ini adalah seberapa besar omset penjualan, tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan, berapa banyak pelanggan yang didapatkan, persentase loyalitas pelanggan terhadap produk, tingkat kepuasan pelanggan, dan kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Pada balance scorecard ini, perspektif proses bisnis internal melakukan penilaian mengenai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Jadi penilaian ini fokus kepada internal perusahaan. Untuk mengukur nilai dengan perspektif ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses bisnis internal, antara lain yang pertama proses inovasi, yang kedua proses operasi, dan yang ketiga proses pasca penjualan. 4. Perspektif balance scorecard. Proses inovasi. Proses inovasi ini terdiri dari 2 komponen, yaitu 1. Identifikasi keinginan pelanggan. 2. Merancang produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. 4. Perspektif balance scorecard, yakni proses operasi. Proses operasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dilihat dari perencanaan produk, pengolahan bahan baku, hingga transaksi antara perusahaan dan pembeli. 4. Perspektif balance scorecard. Pelayanan pasca penjualan, yakni pelayanan pasca penjualan adalah layanan dari perusahaan yang menjamin kualitas barang yang telah dibeli oleh konsumen. Contohnya bentuk layanan pasca penjualan adalah 1. Layanan konsultasi, 2. Garansi, 3. Perbaikan, 4. Perawatan. 4. Perspektif balance scorecard. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Terdapat 3 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, antara lain 1. Kapabilitas atau kemampuan karyawan. 2. Kemampuan mengelola sistem informasi. 3. Motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Lalu ada matriks GE. Matriks GE atau matriks General Electric adalah remodifikasi dari matriks BCG yang dikembangkan oleh McKinsey dan General Electric. Matriks ini berusaha memperbaiki matriks BCG karena itu tidak cukup fleksibel untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang lebih luas. Berikut dapat dilihat tabel matriks GE. Di sebelah kiri, matriks attractiveness ada high, medium, dan low. Di sebelah kanan atas ada business unit strength, ada sama juga ada tabel high, medium, dan low.
Komponen matriks GE. Matriks GE menggunakan dua variabel, satu daya tarik pasar, dua posisi bisnis, dan masing-masing menggunakan tiga kriteria, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Komponen matriks GE. 1. Daya tarik pasar. Ada beberapa faktor yang dapat membantu menentukan daya tarik industri, diantaranya A. Ukuran industri, B. Pertumbuhan industri, C. Profitabilitas pasar, D. Tren harga, E. Intensitas kompetisi, F. Resiko dan pengembalian keseluruhan dalam industri, G. Peluang untuk membedakan produk dan layanan, H. Struktur distribusi. Komponen matriks GE. 2. Posisi bisnis, yang terdiri dari A. Pangsa pasar, B. Kekuatan aset dan kompetensi, C. Kekuatan merek relatif, D. Loyalitas pelanggan, E. Posisi biaya relatif, F. Kekuatan distribusi, dan G. Akses ke keuangan dan sumber daya investasi lainnya. Yang terakhir ada implikasi strategis. Setelah grafik diplot, ada tiga opsi umum bagi perusahaan terkait dengan strategi investasinya, yaitu 1. Grow, 2. Selektif, dan 3. Harvest. Sekian, terima kasih.